terhormat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja, yang kami hormati para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja ataupun yang mewakili, yang kami hormati para PPK Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja ataupun yang mewakili, yang kami hormati para operator komitmen sakti Satuan Kerja Lingkup KPPN Singaraja ataupun yang mewakili, serta para hadirin yang berbahagia. Segala puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Press Conference Capaian APBN periode April 2026, Gerakan Anti Korupsi, Anti Gratifikasi, dan Sosialisasi Layanan Treasury Connect pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan, saya Widya yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Mars Kementerian Keuangan. Yang ketiga, press conference APBN wilayah KPPN Singaraja sekaligus sosialisasi, lapor dan tolak gratifikasi. Yang keempat, sosialisasi layanan Treasury Connect. Yang kelima, ringkasan pengajuan SPM gaji ke-13 ke KPPN. Yang keenam, sesi foto bersama, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali kegiatan ini, demi membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars Kementerian Keuangan. Hadirin, kami mohon untuk dapat mengambil sikap sempurna. Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita, sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesemuanya.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita panjatkan doa ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, marilah kita simak bersama injeksi materi KI, press conference APBN wilayah KPPN Singaraja, dan gerakan Zero Retur yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Singaraja. Kepada Bapak Setiawan, kami persilahkan. Aura kasih makan bakpia. Terima kasih Mbak Widya. Apakah suara saya terdengar? Bapak-bapak, ibu-ibu, Mbak Widya. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengelola keuangan, baik itu kalau ada KPA, PPK, pejabat perbendaharaan PPSBM, pengelola keuangan yang lain, operator. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kita pagi hari ini, walaupun kita dalam keadaan online, tapi tidak mengurangi materi, substansi, dan juga kehangatan kita dalam bersilaturahmi dan berkoordinasi. Tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pribadi, atas nama KPPN Singaraja, apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan, kemudian juga ada yang kurang pas gitu ya, ada gangguan-gangguan sedikit, kita maklumi. Terus kemudian juga Bapak Ibu, dalam kesempatan ini mungkin sekilas saya akan menyampaikan terkait dengan press conference-nya, terkait dengan kinerja APBN ya lingkup KPPN Singaraja. Namun demikian nanti akan kami sampaikan pula terkait hal-hal yang cukup dinamis ya, berkembang, karena dalam pengelolaan APBN ini ada beberapa hal yang cukup dinamis, baik itu teknologi informasi, regulasi, maupun kemudian juga pengaruh global ya. Jadi Bapak Ibu ingin menyampaikan terkait dengan pembayaran gaji 13 sudah dimulai di hari kemarin, hari Senin. Bapak Ibu dipersilakan Satker untuk menyampaikan dapat melakukan rekonsiliasi. Kemudian mulai hari besok, hari Jumat ya, tanggal 22 sudah dapat mengajukan SPM. Jadi kemarin ada yang sudah gerak cepat, sudah mengajukan SPM duluan. Jadi di sistem kami sudah tidak dapat diterima, karena memang di tanggal 22 baru bisa menerima. Insya Allah nanti disegerakan, karena minggu depan akan banyak libur. Kita cuma masuk 2 hari Bapak Ibu, Senin Selasa aja, tanggal 25, 26. Jadi mungkin karena begitu masuk lagi minggu depan sudah tanggal 2. Diupayakan tanggal 2 sudah masuk ke rekening Bapak Ibu penerima. Nah, terkait dengan gaji 13 ini juga terkait dengan gerakan Zero Retur dan juga integritas Bapak Ibu. Kami mohon jangan ada pergantian rekening ya, karena ada beberapa yang mungkin diamankan, jangan sampai ketahuan bendahara di rumah ya, dengan ibu-ibunya atau mungkin orang di yang memegang kas selama ini. Jadi ada beberapa yang ada pergantian rekening. Jadi jangan ada pergantian supplier atau rekening lah, untuk mengurangi retur. Karena di kami saat ini ada juga gerakan Zero Retur Bapak Ibu. Retur di kami sampai dengan bulan Mei ini sudah 23. Mohon maaf, akhir April itu 23. Dan untuk yang transfer, untuk yang TKD itu 17, itu untuk terkait dengan pembayaran tunjangan profesi guru. Tapi kalau untuk yang kementerian lembaga, alhamdulillah baru 6. Semoga tidak bertambah lagi ya. Jadi
terkait dengan pembayaran pihak ketiga maupun ke para pegawai yang dibayarkan melalui APBN. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan dinamika yang berkembang dengan IT regulasi, nanti akan disampaikan oleh teman-teman Javung, Mas Rian dan Mas Marta terkait dengan Treasury Connection. Jadi untuk Treasury Connection ini Bapak Ibu nanti dapat berkonsultasi di mana aja untuk menghilangkan border batas Bapak Ibu saat bekerja di mana di home base-nya, di misalnya home base-nya di Denpasar, nanti Bapak Ibu dapat berkonsultasi dengan teman-teman KPPN di Denpasar. Jadi atau mungkin nanti yang mohon maaf yang orang perantauan seperti saya, jadi saat pulang kampung di Jawa atau mungkin di Sulawesi, Bapak Ibu dapat konsultasi di KPPN terdekat. Jadi nanti tidaklah harus terpancang, Bapak Ibu harus konsultasi di KPPN Singaraja. Kemudian juga terkait dengan nanti pemberlakuan pejabat perbendaharaan, nanti ada disampaikan refreshment. Bapak Ibu minta tolong apabila ada terdapat pejabat perbendaharaan yang sudah sertifikasinya mau habis atau mungkin pergantian mutasi, mungkin segera diupayakan pada kesempatan pertama untuk disampaikan untuk ke kami untuk dilakukan refreshment atau mungkin pendaftaran di Simas Paten. Namun akan lebih baik apabila nanti ada backup ya Pak Ibu ya, ada backup. Misal beberapa pegawai sudah punya sertifikasi, tapi nanti begitu ada berbagai perubahan komposisi pegawai, mutasi atau penugasan yang lain atau halangan yang tetap bisa langsung ditunjuk. Kemudian pada kesempatan ini juga izin menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan digitalisasi. Terima kasih atas kerjasamanya peran serta Bapak Ibu dalam mendukung digitalisasi. Namun demikian masih ada beberapa area yang perlu dikembangkan, ditingkatkan karena ada beberapa satker yang belum melaksanakan terkait dengan KKP ya. Kalau CMS beberapa sudah, tapi untuk yang kartu kredit pemerintah nanti apabila terdapat kendala, kemarin sudah dilakukan survei, nanti akan kami tindak lanjuti untuk berkoordinasi dengan perbankan. Ke depan mungkin akan kami adakan diskusi dan juga one on one mitra kerja pengelola keuangan satker dengan perbankan penerbit kartu kredit. Oke Mas Marta, untuk kinerja APBN, Bapak Ibu terima kasih untuk KPPN Singaraja saat ini di atas rata-rata, di atas nasional dan provinsi ya. Jadi kalau kemarin di 2 minggu yang lalu untuk nasional itu 34,3% untuk penyerapan APBN-nya, belanja negaranya. Untuk Provinsi Bali itu 36,2%. Nah ini alhamdulillah puji Tuhan di Singaraja sudah mencapai 38%. Dengan di breakdown untuk yang belanja pemerintah pusat, kementerian lembaga itu 32%, dan transfer ke daerah ini di Kabupaten Jemberana dan untuk Buleleng 41%. Kemudian untuk inflasi, jadi terima kasih juga Bapak Ibu karena inflasi ini menjadi salah satu penilaian juga terutama di Pemda, kan ada beberapa komponen itu untuk supaya Pemda mendapatkan insentif daerah. Jadi dan ini menjadi konsen juga bagi pimpinan Pak Presiden juga. Untuk inflasi di Singaraja sini 2,51%. Kalau untuk di Provinsi Bali 2,08, untuk nasional 2,42%. Jadi masih di ambang batas yang normal ya, karena kan nilai inflasi yang ditentukan adalah -1 2,5 dan +1 2,5. Jadi antara 1,5 sampai dengan 3,5. Jadi inflasi kita jaga. Kalau terlalu rendah nanti berarti perekonomian nggak tumbuh, tapi kalau terlalu tinggi berarti ada harga-harga yang tinggi dan juga ekonomi yang mengalami fluktuasi pemanasan gitu. Ini. Kemudian Bapak Ibu next mungkin Mas Marta, ini Bapak Ibu terkait dengan breakdown dari per jenis belanja untuk APBN Singaraja. Jadi izin menyampaikan sementara masih dominasi di belanja transfer ke daerah dan belanja pegawai. Nah, nanti di minggu depan akan bertambah lagi untuk belanja pegawai ya dengan adanya pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan ke-13. Jadi kami mengacu sesuai ketentuan yang ada di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bapak Ibu ya untuk pembayaran
gaji 13 dan tunki 13 ini. Jadi untuk terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di kementerian atau lembaga, nanti minta tolong kiranya dapat disesuaikan dengan kebijakan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Karena di aplikasi juga sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan dari Menteri Keuangan dan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian izin menyampaikan Bapak Ibu, mohon maaf ini bukan untuk menghakimi, bukan rapat, tapi untuk sekedar mengingatkan. Terima kasih untuk satker-satker yang sudah, ini ada 5 satker yang terbesar ya capaiannya. Jadi mau izin menyampaikan untuk Rindam 9 Udayana itu sudah 60,43% realisasinya. Kemudian untuk MTS 3 Jemberana sudah 54,82%. MAN Buleleng 52,33%, kemudian MAN 1 Jemberana sudah 50,34%. Itu yang terbesar. Namun demikian ada 4 satker yang masih realisasinya di bawah 20%. Jadi izin mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Kemenak Buleleng ini karena mungkin ada dia di Kemenak itu ada sama dengan pengadilan mahkamah ada beberapa satker ya, ada 3 atau 4. Ini yang satker 419883. Realisasi masih 15,82%. Kemudian Balai Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masih 16,32%. Kemudian MTS 4 Jemberana 16,41%. Dan Kemenak Jemberana yang kode satker 419880 20,34%. Jadi mohon kiranya dapat diakselerasi kegiatan penyerapan dan juga belanjanya, karena nanti mengantisipasi kalau ada terkait dengan kebijakan nanti efisiensi atau mungkin terkait dengan istilahnya pemotongan lah. Nah, jadi terkait dengan realokasi ya. Jadi karena beberapa nanti seperti tahun kemarin ada beberapa yang langsung dari pusat langsung direvisi ke untuk diefisiensikan. Mungkin next Mas. Nah ini untuk rinciannya Bapak Ibu masih di belanja pegawai dan di belanja modal masih kecil ya, 15%. Nanti monggo yang punya belanja modal disilakan untuk diakselerasi, dan jangan lupa untuk apabila sudah ada perikatan atau perjanjian yang kontrak ditandatangani baik itu SPK maupun kontrak, minta tolong pada kesempatan pertama setelah 5 hari ya, sebelum sampai terlambat didaftarkan ke kami Bapak Ibu ya, ke KPPN, supaya nanti di kami bisa di-tagging, dialokasikan bahwa itu sudah masuk ke perjanjian. Karena kalau nanti belum didaftarkan, Bapak Ibu sudah menjalankan kontrak, tapi ternyata belum didaftarkan, nanti dianggap belum ada perikatan, nanti takutnya dipotong gitu ya. Karena kejadian pernah dulu waktu awal-awal belanja modal diefisiensikan, karena lupa belum mendaftarkan, akhirnya perikatan yang sudah didaftarkan pengadaan mobil tidak bisa dibayarkan, jadi harus ke pemerintah pusat. Mungkin next Mas. Ya next mungkin. Nah Bapak ini yang retur tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, nanti supaya dijaga, supaya setiap kali ada perubahan supplier atau mungkin juga beberapa perubahan terkait dengan nama ataupun perikatan kontrak yang berubah dengan data-data rekening Bapak Ibu supaya disampaikan kami. Sebenarnya bisa dicoba Bapak Ibu ya, terkait di bendahara atau di pengelola keuangan, waktu rekanan atau mitranya atau kemudian para pegawai berganti rekening atau mendaftarkan rekening, bisa dicoba dengan m-banking ya, dengan transaksi itu bisa dicek itu nanti apakah itu rekeningnya aktif apa enggak. Jadi kita coba transfer atau mungkin kita cek pura-pura ditransfer itu, tapi nggak perlu dieksekusi, itu nanti akan ketahuan bahwa itu rekeningnya itu aktif apa tidak. Terus kemudian pada kesempatan ini Bapak Ibu izin menyampaikan kita sama-sama menjaga marwah nama baik kita, baik nama baik pribadi, institusi maupun keluarga, untuk sama-sama saling kita melaksanakan tugas fungsi dengan tetap menjaga profesionalisme, dan juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapak Ibu ya. Kita saatnya sudah bisa beristirahat bersama keluarga, bersama teman-teman,
tapi ternyata masih apa namanya nanti terbawa-bawa terkait dengan mohon maaf terkait dengan korupsi atau gratifikasi atau yang lainnya. Jadi minta tolong Bapak Ibu jangan goda kami dengan apa hal yang kurang berkenan, yang kurang pas terkait dengan apa yang fraud dengan gratifikasi atau apa anti korupsi. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan apa perubahan IT tadi izin menyampaikan mohon maaf tadi saya kelewat terkait dengan perubahan dari Omspan ke MyInterest nanti masih beberapa ada perbaikan di kami pun juga masih ada beberapa perbaikan kesulitan jadi Bapak Ibu nanti sudah kami sampaikan ke kantor pusat beberapa tools untuk terkait dengan Monef pelaksanaan anggaran beberapa belum bisa apa kita apa lakukan secara apa secara seperti biasanya waktu di Omspan ya begitu laporan bisa langsung bisa kita apa kita konsumsi bisa kita langsung apa namanya dilakukan pengolahan dulu ya jadi di kami juga sama jadi kalau Bapak Ibu terkait dengan aplikasi MyInterest ini masa transisi kami juga harus melakukan apa beberapa penyesuaian mungkin itu Bapak Ibu dari kami nanti selanjutnya akan disampaikan beberapa progres kemudian juga terkait dengan perkembangan terkait dengan terutama nanti gaji 13 dan juga aplikasi Treasury Connection dan juga nanti akan disampaikan refreshment terkait dengan pejabat perbendaharaan oleh Mas Marta dan juga Mas Rian ya. Mungkin dari saya itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kemudian juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Izin menyampaikan Bapak Ibu jalan-jalan ke Legian bersama orang terkasih. Jangan lupa digandeng sepenuh hati biar tidak terjatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Kami ucapkan Om Santi Santi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Widya. Baik, terima kasih kepada Bapak Setiawan atas materi dan press conference yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni sosialisasi layanan Treasury Connect yang akan disampaikan oleh Javung KPPN Singaraja yakni Muhammad Arifiansyah Rizkika Akbar. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, kepada Mas Rian kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Apakah suara saya sudah masuk? Oke, baik Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenalkan mungkin yang belum kenal, nama saya M. Arifiansyah Rizkika Akbar atau biasa dipanggil Rian. Saya adalah Javung PTPN Mahir dari KPPN Singaraja. Nah, mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Setiawan tadi bahwa sekarang kita di DJPB khususnya di KPPN itu terdapat proses bisnis baru yaitu adanya layanan Treasury Connect di mana intinya adalah Bapak Ibu dimanapun akan bisa melakukan konsultasi di KPPN terdekatnya. Jadi misalkan Bapak Ibu itu sedang dinas ke Denpasar, maka nanti bisa itu secara fisik untuk berkonsultasi ke KPPN Denpasar walaupun Bapak Ibu itu notabene adalah satker di bawah KPPN Singaraja. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu sedang ke Malang gitu ya, misalkan nanti bisa melakukan konsultasi di KPPN Malang. Tapi itu semua tidak serta-merta bisa dilakukan langsung. Ada step-step yang harus dilalui oleh Bapak Ibu untuk bisa melakukan konsultasi di KPPN selain KPPN mitranya. Itu intinya Bapak Ibu. Kemudian ini terkait dengan materinya, yaitu yang pertama adalah tujuan dan fitur utama layanan Treasury Connect adalah untuk tujuan utamanya itu memperluas cakupan layanan konsultasi dan atau asistensi kepada satker. Ini juga hubungannya dengan hospitality ya, di kita di Kemenq itu memastikan Bapak Ibu itu tidak kesusahan dalam melakukan konsultasi terkait dengan layanan perbendaharaan. Jadi selain di Singaraja, di tempat lain pun juga bisa seperti itu. Kemudian peningkatan kualitas layanan DJPB kepada satker. Nah ini mempermudah ya, mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan konsultasi ke KPPN. Kemudian yang ketiga melakukan transformasi digital layanan DJPB dan modernisasi treasury.
Nah, ini sesuai dengan tujuan kita juga di Kemenq bahwa kita ini ingin memudahkan seluruh stakeholder kita, termasuk kita juga harus bisa mengikuti zaman ya. Jadi ketika zaman sekarang sudah sangat maju, di mana sekarang sepertinya itu dunia sangat dekat ya, Bapak Ibu, kita harus juga bisa menyesuaikan gitu terkait dengan perkembangan zaman. Jadi kita juga menambahkan layanan yang bisa menjadi salah satu faktor ya, faktor bahwa di Kemenq itu khususnya di DJPB dan di KPPN itu bisa mengikuti zaman, yaitu dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi, terutama secara fisik ya. Kemudian untuk fitur utamanya, yaitu layanan dapat dilakukan pada KPPN non mitra kerja. Ini yang seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu bisa ke KPPN yang terdekat ketika Bapak Ibu sedang tidak berada di lokasi kantornya yang ada di Buleleng maupun di Jemberana, seperti itu. Mau Bapak Ibu sedang dinas ke Sulawesi, ke Papua, ke Jakarta, ataupun ke Sumatera, itu ya misalkan Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi fisik di KPPN terdekatnya. Kemudian fitur yang kedua adalah pelaksanaan layanan konsultasi dan asistensi. Nah, ini Bapak Ibu bahwa konsultasi yang Bapak Ibu bisa laksanakan itu sebenarnya yang berhubungan dengan proses bisnis yang secara umum ya, Bapak Ibu. Misalkan nih, untuk misalkan ada PPABP yang sedang ada dinas ke Jakarta misalkan ya, kemudian melakukan konsultasi ke KPPN di Jakarta. Nah, itu mungkin sebagai contoh Bapak Ibu itu bisa melakukan konsultasi itu terkait dengan pertanyaan bagaimana sih cara membuat kekurangan gaji, atau misalkan bagaimana sih cara menginput SK di aplikasi gaji web seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan yang secara proses bisnis umum ataupun terkait dengan peraturan-peraturannya. Misalkan Bapak Ibu ingin bertanya terkait dengan dasar hukum pengajuan gaji 13. Nah, nanti bisa disampaikan di KPPN non mitra kerja, tapi terkait dengan pencairan ya, terkait dengan pencairan ataupun apakah Bapak Ibu itu bisa mencairkan dana itu sifatnya dapat diterima atau tidak dapat diterima, itu yang memiliki kewenangan hanya di KPPN mitra. Jadi Bapak Ibu tidak bisa tuh nanti misalkan bertanya ke KPPN di Jakarta ataupun di Denpasar ataupun di Sulawesi, misalkan ya, apakah SPM ini nanti bisa dicairkan ya, itu kan sudah sifatnya kan khusus ya. Nah, itu hanya bisa dijawab dan yang memiliki kewenangan adalah KPPN mitra. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan bicara secara umum terkait dengan proses bisnis ataupun juknis ataupun dasar hukum, itu bisa menggunakan layanan Treasury Connect ini dan nanti bisa ditanyakan ke KPPN non mitranya. Kemudian fitur yang ketiga itu layanan Treasury Connect sejalan dan mendukung konsep FO layanan bersama di DJPB. Nah, nanti termasuk juga kita ya, Bapak Ibu, di KPPN Singaraja itu tidak hanya menerima satker di lingkup Buleleng dan Jemberana saja. Misalkan nih, ada teman-teman dari luar daerah yang sedang melakukan misalkan ada acara di Singaraja ya, di Lovina gitu ya. Kemudian mereka dari wilayah lain ingin melakukan konsultasi, itu bisa ke KPPN Singaraja, Bapak Ibu ya. Nanti akan kita terima seperti itu. Kemudian yang keempat, layanan terintegrasi melalui aplikasi My Interest. Nah, ini Bapak Ibu pada intinya Bapak Ibu itu tidak bisa langsung datang kemudian melakukan konsultasi ke KPPN Mitra. Tapi Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran dulu ya. Nanti Bapak Ibu itu harus mendaftar, kayak misalkan kalau ke rumah sakit itu membuat nomor antrian.
Jadi nanti Bapak Ibu itu membuat nomor antrian di aplikasi My Interest. Termasuk juga Bapak Ibu harus menginput pertanyaannya di aplikasi My Interest dulu. Biar apa? Biar nanti teman-teman KPPN non mitranya itu bisa tahu apa sih yang akan ditanyakan oleh satker non mitranya itu untuk dapat dikonsultasikan di KPPN setempat. Seperti itu. Nah, itu semua Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi My Interest sebelum Bapak Ibu datang atau nanti berkunjung secara fisik ya ke KPPN non mitranya. Oke, itu terkait dengan tujuan dan fitur utama. Kemudian untuk highlights-nya yaitu petugas satker yang dapat menggunakan layanan Treasury Connect merupakan pegawai yang terdaftar dan memiliki akses pada aplikasi My Interest serta tidak dapat diwakilkan. Jadi Bapak Ibu yang boleh melakukan konsultasi di KPPN non mitra adalah Bapak Ibu yang terdaftar di aplikasi My Interest. Ada namanya, ada NIK-nya. Itu yang akan menjadi validasi kami di KPPN. Dan tidak dapat diwakilkan Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau di My Interest misalkan dia bernama Marta Rizky gitu ya. Kemudian yang datang itu saya. Nah, itu nggak diperkenankan seperti itu. Itu nanti akan ditolak. Dan itu merupakan hak dari KPPN non-mitranya untuk menolak apabila data yang diverifikasi itu tidak sama dengan data yang ada di My Interest. Nah, itu data yang akan diverifikasi biasanya adalah nama NIK ya. Dan juga ada beberapa verifikasi tambahan yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti akan ditanyakan ketika Bapak Ibu berkunjung ke KPPN non mitranya. Kemudian yang pertama adalah penjadwalan layanan. Itu penjadwalan layanan dilakukan melalui aplikasi My Interest oleh satuan kerja. Kemudian paling cepat dilakukan 5 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan layanan. Dan paling lambat dilakukan jam 15.00 waktu setempat pada hari H pelaksanaan layanan. Jadi Bapak Ibu ketika pesan nomor antrian itu bisa dipesan tuh 5 hari kerja sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa datang di sebelum 5 hari kerja ketika pemesanan tiket dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lewat 5 hari kerja, maka Bapak Ibu harus melakukan pembuatan antrian ulang seperti itu. Jadi kalau lewat 5 hari kerja itu tidak bisa untuk diverifikasi oleh KPPN non mitranya atau petugas CSO di KPPN non mitranya. Kemudian itu pelaksanaan layanan, penyampaian kode booking oleh petugas satker kepada petugas CSO. Nah, ini ketika nanti Bapak Ibu datang secara fisik ya, sudah membuat nomor antrian, kemudian Bapak Ibu datang secara fisik, nanti Bapak Ibu harus menyampaikan kode booking yang nanti akan muncul di aplikasi My Interest kepada petugas CSO di KPPN non mitra. Kemudian layanan dilaksanakan setelah proses verifikasi selesai dilakukan, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa nanti ada beberapa verifikasi yang dilakukan oleh petugas CSO di KPPN non mitra. Selain nama dan NIK Bapak Ibu sekalian ya, pastinya ada beberapa lagi verifikasi data yang akan dilakukan oleh petugas CSO-nya. Kemudian petugas satker dapat melakukan konsultasi dan atau asistensi dengan petugas CSO sesuai dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa diputuskan oleh teman-teman di KPPN selain KPPN Singaraja, ataupun ada juga yang tidak bisa dan hanya bisa diputuskan oleh KPPN Singaraja, Bapak Ibu ya. Itu mungkin sifatnya seperti yang tadi, apakah SPM ini go or not go seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam hal dibutuhkan petugas CSO dapat melakukan analisis secara lebih mendalam atas data pelaksanaan anggaran saat terkait. Nah, ini mungkin salah satu fitur nanti Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu itu berkunjung ke KPPN selain KPPN Singaraja, itu nanti petugas CSO di sana itu bisa membuka My Interest Bapak Ibu, tapi hanya sifatnya mengamati ya, tidak menginput data. Jadi kalau misalkan ada input data di My Interest seperti pendaftaran user My Interest itu hanya bisa dilakukan di KPPN Singaraja. Kalau di KPPN lain hanya sifatnya itu
melihat data yang ada di My Interest-nya seperti itu. Itu nanti bisa dilakukan oleh petugas CSO KPPN non mitra. Termasuk juga saya. Nanti ketika ada satker dari non mitra KPPN Singaraja berkunjung ke KPPN Singaraja, itu saya bisa melihat data-data yang ada di My Interest satker tersebut. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mempermudah konsultasi antara satker non mitra dan KPPN yang ada di lokasi tersebut. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita kalau misalkan saya ya di KPN Singaraja itu bisa melihat data seluruh satker mitra KPN Singaraja. Tapi kalau misalkan nanti ada satker non mitra yang datang ke sini, ketika saya tidak bisa melihat data yang ingin ditanyakan, itu kan akan merepotkan ya. Nah, oleh karena itu kita juga diberi fitur untuk dapat melihat data yang ada di My Interest dari satker non mitra apabila mereka berkunjung ke KPPN Singaraja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk highlights yang terakhir itu dokumentasi layanan, bahwa petugas satker dapat melihat kembali summary atas pelaksanaan konsultasi dan atau asistensi yang telah dilaksanakan melalui transkrip pada tiket yang otomatis terbentuk pada modul HJSO. Nah ini Bapak Ibu nanti harus mengisikan pertanyaan ya di My Interest-nya. Itu nanti juga yang mungkin secara umum ya akan ditanyakan oleh Bapak Ibu di KPPN non mitranya ketika berkunjung ke KPPN non mitra. Tapi pertanyaan itu tidak serta-merta hanya pertanyaan itu saja. Mungkin ketika Bapak Ibu berkunjung ya, dari satu pertanyaan itu mungkin bisa dikembangkan ke pertanyaan lain, dan itu diperkenankan. Kemudian yang kedua, petugas satker dapat memberikan feedback melalui modul HJSO pada aplikasi My Interest Satker. Nah ini Bapak Ibu, saya minta tolong kepada Bapak Ibu, mungkin yang nanti melakukan konsultasi di KPPN non mitra, minta tolong untuk dapat memberikan feedback yang positif ya. Jadi apapun nanti yang diberikan oleh KPPN non mitra yang mungkin Bapak Ibu berkunjung itu yang itu adalah pekerjaan yang sudah dilakukan yang terbaik lah oleh KPPN selain KPPN Singaraja seperti itu. Jadi kita juga di KPPN Singaraja juga minta tolong pada Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan layanan Treasury Connect ini, kami minta tolong untuk dapat memberikan feedback yang positif ya untuk rekan-rekan kami di KPPN lain ketika nanti Bapak Ibu berkunjung seperti itu. Dan termasuk juga nanti ketika ada satker lain yang berkunjung ke KPPN Singaraja akan kami layani semaksimal mungkin, dan kita harapkan juga nanti satker tersebut akan memberikan feedback positif ke KPPN seperti itu. Oke, ini ada alur kerjanya selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu nanti login pada aplikasi My Interest. Kemudian melakukan booking layanan, akan dapat nomor booking. Kemudian selanjutnya satker menuju KPPN setempat, KPPN non mitra. Kemudian satker menunjukkan kode booking kepada CSO. Kemudian CSO akan melakukan verifikasi satker melalui kode booking dan data pendukung lainnya. Kemudian kalau data nggak sesuai, mohon maaf, kemungkinan akan ditolak oleh CSO setempat. Tapi kalau sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi ke KPPN. Kemudian dalam hal diperlukan, CSO dapat melakukan analisis atas data pelaksanaan anggaran satker secara utuh. Nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa melihat data dari My Interest satker non mitra. Kemudian nanti CSO atau petugas CSO di KPPN akan memberikan jawaban pada tiket yang telah terbentuk. Dan yang terakhir, sistem secara otomatis membuat tiket pada HJSO dan selesai. Ketika ini kita klik selesai, maka Bapak Ibu bisa melakukan feedback dan minta tolong untuk memberikan feedback yang positif dimanapun Bapak Ibu berada nanti.
Seperti itu ya. Oke, mungkin itu sedikit untuk materi pengayaannya. Kemudian saya akan melanjutkan ke BIMTEK-nya ya. Bapak Ibu, saya akan menunjukkan di aplikasinya. Mohon izin untuk yang pertama saya akan menyampaikan sedikit juknisnya dulu ya. Juknis layanan Treasury Connect. Sebentar, saya izin share screen. Oke, ini sama ya. Nanti petunjuk teknis ini akan kita share bersama dengan surat ya. Mohon izin Bapak Ibu untuk suratnya sedang kita susun. Nanti sebentar. Suratnya sedang kita susun. Nanti apabila suratnya sudah jadi, segera kita kirim beserta dengan lampiran juknisnya seperti itu. Oke, saya izin share screen lagi. Nah, ini ada petunjuk teknisnya. Ini ada daftar isinya, login, kemudian rekam bookingnya, pelaksanaan layanan, pemberian feedback. Nah ini ya, Bapak Ibu. Nah ini nanti silakan login ke aplikasi My Interest menggunakan user digitnya. Kemudian Bapak Ibu bisa ke menu HCSO yang di pojok kanan bawah. Kemudian klik tombol Treasury Connect. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti pilih unit tujuannya di mana, misalnya di KPPN mana, kemudian tanggalnya Bapak Ibu ingin berkonsultasi di tanggal berapa, kemudian masukkan detail permasalahannya. Nah, kalau sudah klik kirim, Bapak Ibu akan mendapatkan kode booking. Nah, ini yang nanti harus disampaikan ke petugas CSO di KPPN non-mitranya. Kemudian seperti biasa pelaksanaan layanan oleh CSO di KPPN non-mitra, kemudian Bapak Ibu memberikan feedback. Nah ini ya kalau sudah selesai, kemudian sudah ditindaklanjuti oleh CSO di KPPN non-mitra, dan Bapak Ibu minta tolong sekali untuk memberikan feedback yang positif ya, yang gambar tersenyum. Seperti itu. Oke, itu untuk juknisnya secara ringkas. Saya akan masuk ke aplikasinya. Mohon izin saya masuk dulu ya ke My Interest ya Bapak Ibu. Sebentar, mohon ditunggu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, kita sudah masuk ke My Interest. Saya share screen kembali. Oke, nah ini ya Bapak Ibu aplikasi My Interest seperti biasa, My Interest-nya Satker. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik di HCSO ini sebelah pojok kanan bawah. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Sedikit kendala ini sepertinya. Sebentar. Saya coba lagi. Oke, saya coba stop share dulu ya Bapak Ibu. Karena sepertinya ada kendala di aplikasi My Interest-nya. Hmm. Oke, sepertinya mohon maaf Bapak Ibu ya masih ada kendala di menu layanan CSO, tapi intinya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa melakukan apa pembookingan tiket ya ketika akan melakukan layanan di KPPN non mitranya seperti itu. Oke, mungkin sekian saja ya untuk materi dari saya di pagi hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Widya sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rian atas materi yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah materi ringkasan pengajuan SPM gaji ke-13 yang akan disampaikan oleh Javung KPPN Singaraja yakni Marta Rizky Aditya. Oleh karena itu, kepada Mas Marta dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin saya akan menyampaikan materi terkait refreshment PPK ya. Dan sedikit mengingatkan terkait pengajuan gaji 13 ke KPPN. Untuk pengajuan gaji ke-13 KPPN secara singkat baru bisa dieksekusi besok Bapak Ibu ya. Karena kemarin ada yang ngajukan gaji 13 itu hari Senin, itu KPPN tolak ya Bapak Ibu ya. Karena kita mengikuti instruksi dari kantor pusat ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, kenapa ditolak gitu loh? Kok ujung-ujungnya sama ya? Kemarin itu ada salah satunya itu terkait sistemnya gitu. Karena kan harus disetelkan dulu, takutnya nanti seperti ada akunnya yang bermasalah gitu kan. Mas kan kalau gaji 13 itu ya, tidak ada potongannya. Tidak ada potongan. Seperti itu. Nah, untuk terkait refreshment PPK, dasar hukumnya saya ambil yang lebih ringkas ya. Yang jelaskan pakai PP 45 tahun 2013. Yang mana PP ini ternyata belum tembus-tembus ya. Kemarin dapat info akan diperbarui peraturan pemerintah. Sudah ada RPP-nya, sampai sekarang belum diundangkan. Nah, ini yang terbaru kan terkait PMK nomor 13 tahun 2026, betul semua ya. Yang kemarin sempat masuk ke media, pada benar gaji 13 itu akan diefisiensikan, ternyata tidak ya, masih sama ya, sesuai rencana awal, sesuai gambaran kita awal. Nah, ini lalu diperkuat oleh dasar hukum dari KPPN ya, dari surat petunjuk teknisnya S268. Oke, berikutnya, nah ini sekedar mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu semua terkait tanggung jawab PPK. PPK itu memiliki tanggung jawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan bukti hak tagih. Dan berikutnya yang mungkin bukan lupa ya, tapi ternyata masih banyak kejadian, yaitu PPK memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran data supplier dan data kontrak. Meskipun tidak bisa dipastikan 100%, saya rasa kalau misal di poin 2 ini benar-benar rigid ya, retur itu akan nihil. Itu pernah kejadian di KPPN Singaraja di semester 1 tahun 2022. Harapannya semoga di tahun 2026 ini bulan semester 2 ya. Semester 1 udah ada retur ya. Di semester 2 kita bisa nihil buat semua ya. Lalu berikutnya tanggung jawab PPK yaitu kesesuaian barang jasa dengan spesifikasi teknis dan volume. Ini biasanya didetailkan di aturan terkait PDJ ya Pak Ibu semuanya. Kan harus menyusun ke AK kan.
Lalu yang nomor 4, penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP tepat waktu. Ini salah satu efek yang paling mudah lah yang bisa kita telaah, memberikan waktu yang lebih dari cukup ya kepada PPSPM untuk menguji SPP kan. Karena ini rangkaiannya kan berjalan secara series ya, bukan paralel lah. Nah, PPK ini dapat dibantu oleh PPABP dan PPDK untuk administrasi belanja pegawai. Kalau di Kementerian Keuangan itu sudah nggak menyebut PPABP, Bapak Ibu semuanya. Semua itu dimasukkan, namanya itu jadi staf PPK. Nah ini saya lupa ya, apakah sudah semuanya 100% seperti itu, atau masih dimasukkan PPABP di pengelola keuangan. Lalu berikutnya, PPK menjamin kelancaran tugasnya dengan cara melaporkan kepada KPA atas perjanjian atau perikatan yang dilakukan. Ini salah satu manfaatnya sesuai dengan poin 2 ya, agar bisa saling cross-check mengingatkan gitu, KPA dengan PPK. Ketika ada perjanjian atau perikatan, itu segera disampaikan ke KPPN, didaftarkan kontraknya ke KPPN, kalau dalam bentuk kontraktual. Nah ini kemarin banyak kejadian di tahun 2025, itu perikatan yang melalui aplikasi Inaprop. Memang kan bentuk perikatannya itu lebih simple ya sekarang ya. Dalam artian tidak ngedraft sendiri gitu kan kontraknya. Nah, aturannya kan di Inaprop itu semua tagihan yang diselesaikan dengan SPMLS itu wajib kontraktual ya. Kemarin beberapa itu banyak yang lewat 5 hari kerja pendaftaran kontraknya ke KPPN. Harapannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2026 jangan sampai ada kontrak yang terlambat dapat ke KPPN ya Bapak Ibu semuanya. Terkait ini juga untuk kontraktual Bapak Ibu semua, agar nilai IKPA-nya bisa maksimal, diharapkan mendaftarkan kontrak ke KPPN itu di semester 1 ya. Kalau di semester 2 itu nilainya tidak bisa mutlak 100 untuk komponen belanja kontraktual di IKPA-nya. Gitu. Nanti akan dicek dulu terkait proporsinya. Kalau dia di bawah 75%, itu nilainya nggak akan 100. Oke, berikutnya pengujian tagihan dengan mekanisme LS. Yang pasti PPK menguji pengujian material ya terhadap tagihan. Sekarang juga melalui elektronik juga terkait kelengkapan dokumen, kebenaran data penerima, dan kebenaran perhitungan kewajiban. Tagihan yang tidak disampaikan dalam bentuk elektronik akan diuji secara manual. Nah, pengujian tersebut dilakukan juga terhadap spesifikasi teknis dan volume, kebenaran dan keabsahan bukti tagih, serta ketepatan waktu. Jadi kalau saya sering sampaikan, kalau PPSPM itu lebih mengecek dari kelengkapan dokumen, kalau PPK itu dia rigid sampai kebenaran dokumen gitu. Jadi memang berat sekali peran PPK di sini. Apabila terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, PPK juga memperhitungkan denda sesuai dengan ketentuan. Nah, penerbitan
dan penyampaian SPP LS kepada PPSPM itu paling lama 3 hari kerja untuk yang kepada aparatur negara. Kepada pihak ketiga dan pihak lainnya paling lama 5 hari kerja. Untuk gaji induk atau bulanan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan pembayaran. Supaya PPSPM kembali lagi memiliki waktu yang cukup untuk memeriksa dokumen SPP ya Bapak Ibu semua ya. Oke, berikutnya ini terkait tanggal-tanggal penting pengajuan SPM gaji ke-13 ke KPPN. Nah, yang pertama terkait SPM gaji ke-13, Bapak Ibu semua harus sudah rekonsiliasi gaji ya. Untuk petunjuk teknisnya, Bapak Ibu bisa baca juknisnya ataupun kalau yang menggunakan web gaji yang desktop, bukan yang pakai web, itu bisa download aplikasinya di situs tersebut, di SID Gaji Satker ya. Nah, proses rekonsiliasi gaji untuk pembayaran gaji ke-13 itu dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2026. Lalu untuk penyampaian SPM gaji 13, ini yang atas dan bawah ya Bapak semua ya. Karena kan ada gaji dan sama tukinnya. Itu diajukan ke KPPN mulai tanggal 22 Mei 2026. Jangan lebih cepat ya. Berikutnya ini mungkin refresh terkait surat kepala KPPN ya kepada Bapak Ibu semua tanggal 13 Mei kemarin, yaitu syarat dan ketentuan pengajuan SPM gaji ke-13 tahun 2026 ke KPPN. Nah, yang pertama, aplikasinya itu sudah disediakan ya, sudah diupdate di SID Gaji Satker untuk yang aplikasi GPP desktop. Nah, kalau untuk yang aplikasi gaji web, dia sudah diupdate secara otomatis. Berikutnya yang poin 2, proses rekonsiliasi gaji dapat dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei. Poin 3, untuk SPM-nya dapat di OTP ke KPPN itu mulai tanggal 22 Mei 2026. Nah, ini terkait ketentuan SP2D ya. SP2D atas SPM gaji ke-13 tahun 2026 diproses pada jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini SPM yang diterbitkan dan berhasil diproses KPPN ya Bapak semua ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu sudah mengajukan SPM ke KPPN, tapi KPPN belum bisa proses ya. Dalam artian misal case-nya aplikasi Sakti bermasalah, lalu antrian SPM ada banyak, dan ada beberapa hal lainnya ya, itu otomatis SP2D tidak akan terbit ya. Jadi di sini dijelaskan untuk aturan SP2D-nya, SPM yang diterbitkan oleh Satker di OTP ke KPPN dan berhasil diproses oleh KPPN pada tanggal 22 Mei sampai dengan 1 Juni 2026, SP2D-nya diterbitkan dengan tanggal 2 Juni 2026. Nah, untuk SPM yang diterbitkan dan berhasil diproses KPPN pada tanggal 2 Juni dan seterusnya, SP2D diterbitkan dengan tanggal aktual. Jadi kalau misal dia mengajukan gaji 13-nya tanggal berapa ya? Yang hari kerja itu contohnya mungkin tanggal 4 ya. 4 Juni hari Kamis, SP2D-nya ya tanggal 4 Juni juga. Nah, ini untuk ketentuan kode dan jenis dokumen SPM pada Sakti dan SPAN.
Untuk yang pertama ya, untuk SPM gaji ke-13 yang gaji ya, itu kode SPM-nya itu kalau Bapak operatornya sini ya, operatornya ketika membuat SPP itu dia pilih yang 261. Keterangannya untuk pembayaran gaji ke-13 bagi gaji PNS, TNI, atau Polri. Nah, berikutnya yang poin 2 untuk SPM gaji ke-13 P3K itu kodenya 262. Untuk gaji ke-13 pejabat negara dia 263. Lalu SPM gaji ke-13 PPNPN itu 264. Nah, ini untuk yang poin 4 ini harus lebih digarisbawahi Bapak Ibu semua ya. Pertama gini, mindsetnya itu PPNPN itu dia tidak dapat gaji ke-13. Tapi ada beberapa yang diatur khusus, dia itu mendapatkan gaji ke-13. Jadi yang nomor 4 itu beda sama yang THR ya. Kalau THR kan memang di statementnya, di PMK-nya itu THR keagamaan ya untuk PPNPN ya. Nah, kalau yang gaji 13, secara umum PPNPN itu tidak berhak gaji 13. Tapi ada beberapa PPNPN yang mendapatkan perlakuan khusus. Nah, untuk poin yang nomor 5, SPM gaji 13 Tukin ya, itu menggunakan kode 269. Jadi mungkin itu Bapak Ibu semua ya. Nanti kalau misal ada kendala terkait pengajuan SPM gaji 13 ke KPPN, silakan bertanya konsul ke KPPN secara luring atau daring melalui HCSO ya. Terus jangan ini untuk rekon gaji memang sementara ini sedang banyak flow-nya ya, antriannya ke KPPN gitu. Jadi memang ketika ada ADK gaji yang seterusnya belum berubah selama 2 hari, itu banyak kejadian di seluruh satker se-Indonesia. Karena memang overload lah, bottleneck lah kalau istilahnya orang itu teh. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu semua terkait refreshment dan ringkasan terkait pengajuan SPM gaji 13 ke KPPN. Mohon izin atas atensi Bapak Ibu semua yang terhormat Kepala KPPN, KPA Satuan Kerja, PPK Satuan Kerja, dan operator sakti di Satuan Kerja. Semoga lancar pengajuan SPM gaji 13-nya. Terima kasih. Saya tutup dengan haraman Sati. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC Mbak Widya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Marta atas materi yang telah diberikan. Baik, kepada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan pada acara hari ini, Bapak Ibu disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui HiCSO pada aplikasi My Interest. Baik, kepada Bapak atau Ibu yang mempunyai pertanyaan. Baik, kepada Bapak atau Ibu, acara terakhir yakni sesi foto bersama
Untuk foto bersama, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk dapat menyalakan kamera dan memberikan pose terbaiknya. Baik, bisa dimulai Bapak Ibu sekalian. Kita mulai Bapak Ibu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami juga mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi evaluasi yang terdapat di Linktree. Bapak Ibu, kita telah sampai pada akhir acara. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup acara pada pagi hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelah Terima kami. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Sehat, tim web ya. Aduh Pak, BK Polres Buleleng Sebagai ini. Sehat semuanya Pak. Oke.